Apa yang perlu diperhatikan dalam misi perdamaian yang dibawa Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat militer dan intelijen yang juga Ketua DPP Perindo Bidang Pertahanan Keamanan, Susaning Tias Kertopati. Selamat sore, Bu Nuning. Selamat sore, Mas Dauki, Mbak Steph. Selamat sore, Bu Nuning. Terkait rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina, bagaimana pendapat Anda? Menurut pandangan saya, apa yang dilaksanakan ini Presiden Jokowi itu sudah berdasarkan landasan hukum yang ada, yaitu preambul dari UUD 45 dan dengan politik bebas aktif. Ya, di sini memang Presiden Jokowi adalah pemimpin Asia pertama yang melaksanakan hal ini, menjadi juru damai antara Rusia dan Ukraina. Kita sangat mengharapkan dan sangat mendukung kehadiran beliau untuk melakukan misi damai ini. Semoga berhasil ya, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa perang Ukraina dan Rusia di Balkan ini adalah perang asimetrik, di mana perang asimetrik itu kerap kali membawa collateral damage ya, yang dapat memunculkan kejahatan perang yang merugikan anak, perempuan, dan itu semua tidak diatur oleh hukum humaniter. Jadi dalam hal ini memang Presiden Jokowi tentu meskipun sudah diatur atau disiapkan oleh Kemenlu dan beberapa instansi lain yang terkait untuk melakukan misi damainya ini, tetapi betul-betul harus memperhatikan bahwa perang asimetrik ini, di mana Rusia sebagai negara superior dan Ukraina sebagai negara inferior itu tentu akan berbeda dengan menjadi juru damai perang konvensional. Nah, di dalam hal ini tumbuh perang lain, yaitu perang kognitif, di mana perang kognitif itu mengeksploitasi kelemahan atau weakness dan kerentanan dari pihak lawan yang lebih kuat, yang biasa kita sebut vulnerability. Nah, ini semua memang harus menjadi satu perhatian bagi Pak Jokowi sendiri sebagai juru damai, karena Pak Jokowi tidak hadir sebagai dirinya sendiri. Beliau juga sebagai pimpinan yang berada di dalam Indo-Pasifik, lalu kemudian juga akan melakukan satu dialog ya, baik kepada Presiden Zelensky maupun juga kepada Presiden Putin di Moskow setelahnya, dan di G7 yang akan dilaksanakan di Jerman pada tanggal 26 sampai 27 Juni. Jadi betul-betul harus hati-hati, karena di sini kan tadinya bilateral menjadi multilateral. Nah, di sini kita melihat bahwa NATO tentu tidak akan tinggal diam dengan adanya misi damai yang akan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo ini. Nah, oleh karenanya memang betul bahwa pengamanan Presiden Joko Widodo itu harus betul-betul dilaksanakan, dan saya lihat Pas Pampres, BIN dan lain sebagainya itu sudah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kita juga harus paham bahwa perang ini kan sudah membuat adanya krisis pangan, krisis ekonomi. Tentu Presiden Jokowi tergerak untuk melakukan dirinya sebagai juru damai dengan misi damainya ini. Pasti juga karena ada hal-hal yang seperti itu di negara kita sendiri ini kan sudah 2 tahun ya, krisis pangan ya, krisis pangan itu akibat adanya pandemi corona ya, sehingga dapat membebani, apalagi kalau geopolitik Ukraina dan Rusia terus berperang, tentu seluruh dunia akan merasakannya, krisis pangan, krisis ekonomi, krisis sosial dan lain sebagainya, begitu Mbak. Baik, Bu Nuning, lalu apa yang menjadi daya tawar Presiden Joko Widodo saat menjadi juru damai dalam misi internasional ini? Tentu saja Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan hal-hal baik itu bersifat diplomatik maupun politik dan juga ekonomi.
Tentu di sini saya akan tekankan bahwa seluruh dunia merasakan gejolak kenaikan harga yang luar biasa ya. Mengingat bahwa fakta 40% gas Eropa itu asal Rusia, 35% palladium Amerika Serikat berasal dari Rusia, 67% neon Amerika Serikat itu dari Ukraina. Jadi itu pula gandum, di mana kita Indonesia juga mengimpor gandum ya, baik itu dari Ukraina maupun dari Rusia. Jadi memang geopolitik ini bisa akhirnya mempengaruhi yang lain-lain seperti masalah ekonomi dan lain sebagainya. Nah, daya tawar Presiden Jokowi tentu tidak akan lepas dari hal-hal yang terkait dengan kerugian warga negara apabila perang ini terus dilanjutkan. Ya, jadi memang hal ini juga harus menjadi titik tolak kalau bisa ya. Kehadiran Presiden Jokowi dengan visi damainya itu bisa seperti Bung Karno dulu, yaitu tahun 61 memunculkan New Emerging Forces atau NEFO. Nah, itu kan sangat membanggakan Indonesia sampai hari ini gitu. Nah, saya tuh sangat berharap bahwa Presiden Jokowi ini tidak semata-mata hanya hadir untuk sebagai pendengar, tetapi bisa sebagai penengah juru damai yang sukses dan membesarkan nama Indonesia. Jadi kalau ditanya daya tawar tentunya banyak ya, karena memang dengan adanya hal ini maka hubungan diplomatik juga akan terancam, masalah ekonomi dan lain sebagainya itu akan dirangkai di dalam pembicaraan diplomasi Presiden Jokowi pada pertemuan dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin di Moskow. Saya melihat begini, pasti Amerika, NATO juga tidak tinggal diam. Pasti ada perang kognitif yang akan dikembangkan di seluruh dunia, mengikat keberpihakan entah kepada Putin, kepada Rusia maupun kepada Zelensky Ukraina. Tetapi hal ini saya berdoa semoga Presiden Jokowi sudah mendapatkan kelengkapan di dalam perundingan nanti, sehingga poin-poin yang ada menguntungkan warga dunia, utamanya Indonesia. Tentunya kalau kita melakukan satu misi, yang paling utama adalah keuntungan untuk negara kita sendiri dulu. Baik. Demikian, Mbak. Baik, Bu Nuning, tentu perang antara Rusia dan Ukraina ini kan berakhir pada dampak dan efek domino. Ya, apa yang harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia terhadap dampak dari perang-perang Rusia dan Ukraina ini, Bu? Efek domino itu yang paling dirasa itu kan efek fluktuasi harga pangan, yaitu krisis pangan sudah ada di mana-mana ya, apalagi pandemi berkepanjangan ya. Jadi memang efek domino itu bisa macam-macam, jadi bisa krisis pangan, lalu krisis sosial, juga politik ya, geopolitik antar negara, lalu kemudian juga berbagai macam hal, misalnya bisa terjadi perang berlarut. Tentunya kalau kekuatan dari Rusia inginnya itu perang dalam waktu singkat, dalam waktu cepat. Sementara Ukraina sebagai pihak yang inferior itu tentu lebih berpihak pada perang berlarut. Oleh karenanya kita sebut ini adalah perang asimetrik gitu dalam ilmu pertahanan. Jadi memang kalau kita tanya apa efek dominonya, itu bisa berbagai macam. Bahkan ini juga bisa membuat pengaruh-pengaruh kepada pihak-pihak lain. Apabila pihak itu merasa perang ini menguntungkan, saya tidak sebut sebuah negara ya, apabila perang ini menguntungkan, tentu mereka tidak ingin ada proses perdamaian. Gitu. Karena dengan adanya perang ini mereka justru untung gitu. Jadi memang dalam hal ini kita
tidak bisa mengatakan satu persatu siapa negara yang merasa seperti itu atau siapa negara yang menginginkan damai. Tentu Indonesia menginginkan Ukraina dan Rusia berdamai. Baik, kita akan tunggu tentunya kabar baik dari hasil misi perdamaian Presiden Joko Widodo. Terima kasih Bu Nuning sudah meluangkan waktunya berdiskusi bersama kami di Ini Sore. Terima kasih.